Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyu alladzi aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada wala tahsyawun nasa wahsyawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sesungguhnya telah kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, menghukum dengan dia nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah terhadap orang-orang Yahudi, dan juga pendeta-pendeta dan orang-orang alim dengan apa yang telah diamanai mereka dari kitab Allah, dan adalah mereka itu menjadi saksi atasnya. Maka janganlah kamu takuti manusia, tetapi takutlah aku. Dan janganlah kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. Meskipun orang Yahudi itu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim dalam perkara mereka, mereka sengaja hendak mengelakkan hukum Taurat yang mereka merasa berat menjalankannya karena terlalu banyak makan harta haram atau uang suap. Namun Taurat itu sendiri pada asalnya adalah kitab yang benar-benar turun dari Allah, sama dengan Al-Quran. Sesungguhnya telah kami turunkan Taurat, penyaksian dari Allah sendiri bahwa Allah memang pernah menurunkan Taurat, dan berlaku Taurat itu beratus tahun lamanya, karena memang ada yang asli dari catatan Musa sendiri, tetapi sayang terbakar atau hilang ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Babil dan dijadikan tawanan. Sebagaimana dahulu telah kita terangkan, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, petunjuk di dalam hidup yang diridhoi oleh Allah dan mengandung cahaya tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, membangkitkan dan menimbulkan Bani Israel dari dalam lembah perbudakan Fir'aun dan dari mempersekutukan yang lain dengan Allah, menghukum dengan dia nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah terhadap orang-orang Yahudi, yaitu setelah Musa meninggal, maka nabi-nabi yang datang di belakang beliau sejak Yusak sampai Daud dan Sulaiman, Zakaria dan Yahya sampai kepada Isa Al-Masih, semuanya adalah menjalankan hukum Taurat yang dikhususkan kepada orang Yahudi itu. Bahkan Nabi Isa Al-Masih sendiri pernah mengatakan bahwa beliau adalah diutus untuk menjemput anak domba Israel yang hilang. Dan satu noktah atau titik pun Taurat tidak akan beliau ubah. Dan nabi-nabi itu semuanya adalah bersikap menyerah diri kepada Allah, ialah Islam. Sebab semua nabi-nabi dan rasul itu adalah putra keturunan Ibrahim belaka yang menegakkan penyerahan diri kepada Allah. Apabila kita pelajari kitab-kitab perjanjian lama, catatan dari nabi-nabi Bani Israel, sejak Musa dan Harun, Yusak sampai kepada Yesaya, Armia, Daniel, Habakuk, Ezram, Nehemia, Daud dan Sulaiman, sampai kepada Ayub, Yehezkiel, Hosea, Nabi Yoel, Nabi Yunus, Nabi Amos, Nabi Mikha, Nabi Nahun, Zaganya, Nabi Rajai, sampai kepada Nabi Zakaria dan putranya Yahya, sampai kepada Nabi Malaikahi. Apabila kita selidiki kitab-kitab itu dengan saksama,
tidaklah kita bertemu ajaran pokok mereka selain daripada menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan berserah diri kepadanya. Bahkan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang didakwakan oleh Kristen sebagai Allah sejati dan manusia sejati, dan didakwakan juga anak Allah bila kita selidiki firman-firman yang keluar dari mulut beliau sendiri di dalam kitab-kitab yang dinamai Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tidaklah pernah beliau mendakwakan dirinya jadi Allah. Kalau dia pernah mengatakan dirinya anak Allah, maka kita pun telah paham bahwa arti Bapa di sini adalah kasih sayang dan perlindungan. Sebab itu bukan Isa Al-Masih saja anak Allah. Banyak nabi-nabi lain disebut anak Allah, sebagai yang telah kita tuturkan ketika menafsirkan ayat 18 di atas. Seketika menyatakan kesalahan Yahudi dan Nasrani yang mengakui diri mereka anak Allah. Ajaran Isa yang keluar dari mulutnya sendiri adalah ajaran tauhid, ajaran menyerah diri kepada Allah yang Maha Esa. Ketika setan mencoba memperdayakan dan merayu Nabi Isa, lalu kata Yesus kepadanya, "Nyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurah, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadah hanya kepadanya saja." Matius pasal 4 ayat 10. Maka jawab Yesus serta kepadanya, adalah tersurah bahwa wajiblah engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu dan beribadah hanya kepadanya saja. Lukas pasal 4 ayat 8. Bahasa yang manapun kita pakai, namun di sini telah tampak bahwa Isa mengakui bahwa yang patut disembah hanya Allah, bukan Yesus. Jangankan dikatakan Tuhan, sedangkan dikatakan baik saja Nabi Isa keberatan. Maka tiba-tiba datanglah seorang kepadanya serta berkata, "Ya guru, kebajikan apakah patut hamba perbuat supaya beroleh hidup yang kekal?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku dari hal kebajikan? Ada satu yang baik. Tetapi jika engkau mau masuk kepada hidup, turutilah hukum-hukum itu." Matius pasal 19 ayat 16 ayat 18. Tatkala Yesus keluar di jalan, berlari-larilah seorang datang kepadanya serta berlutut lalu bertanya kepadanya, "Ya guru yang baik, apakah yang patut hamba perbuat supaya hamba menjadi waris hidup yang kekal?" Maka jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau katakan aku ini baik? Seorang pun tiada yang baik, hanya satu, yaitu Allah." Markus pasal 10-17 ayat 18. Demikian juga maksud dari Lukas pasal 10-18 ayat 20.